Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu buah built-in node yang tersedia di Godot, yaitu adalah Texture Rect. Jadi kalau di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana Godot memodelkan sebuah game, yaitu menggunakan tree of node. Maka di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas salah satu daripada node tersebut, yaitu Texture Rect, yaitu yang membuat background di game kita. Oke, jadi ini adalah tampilan Godot saya. Saya punya sebuah project yang masih kosong di sini. Kita akan membuat sebuah scene baru di dalam Godot kita. Nah, untuk membuat sebuah scene, kita harus terlebih dahulu membuat sebuah yang namanya root node. Jadi sebuah node utama yang menjadi kepala dari node-node yang lain. Di sini pilihannya ada 3 jenis, ada 4 sebenarnya, tapi 3 yang biasanya tergunakan, yaitu yang ada 2D scene, 3D scene, atau kita adalah user interface. Nah, karena di sini kita akan membuat sebuah background, dan background itu masuknya adalah user interface, maka kita akan pilih root node kita adalah user interface. Jadi kalau gitu kita klik user interface, kita akan punya satu buah node yang kita kasih nama control. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman klik ke node control tersebut, maka di layar kita akan terlihat si node itu besarnya adalah sejumlah atau sebesar daripada layar kita, layar permainan kita. Jadi kalau kita klik di sini, kita bisa lihat ada satu buah kotak atau persegi berwarna biru. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang biru ini adalah layar game kita atau window kita besarnya segede gini. Dan kalau kita klik ke kontrolnya di sini, kita bisa lihat bahwa besar daripada si node control ini, yang tipenya control ini adalah sebesar daripada Windows kita, full sebesar itu. Dan kita juga bisa lihat di inspektor di sini, kita punya beberapa properties yang tersedia di dalam si control node ini. Nah, kita nggak akan bahas semua terlebih dahulu, tapi nanti kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan pelan-pelan ya. Nah, kalau kita pengen menambahkan satu buah gambar yang kita akan pasang sebagai background daripada permainan kita, maka kita bisa menambahkan satu buah node lagi di bawah daripada control node ini dengan menggunakan klik kanan, dan kita akan pilih Add Child Node. Nah, di sini kita punya banyak banget node yang tersedia. Kita pengen cari di dalam control node, ya. Di sini ada banyak banget juga. Kita akan cari yang namanya Texture Rect. Jadi Texture Rect ini adalah sebuah node yang khusus digunakan untuk menggambar satu buah tekstur. Dalam kata lain, kita akan menggambar sebuah image ke layar. Kita akan create. Maka sekarang saya punya sebuah texture rect dan saya akan punya sebuah control node di sini ya. Nah, kalau kita klik di texture rect dan kita klik di control node, kita perhatikan di bagian inspektor di sini terjadi perubahan. Jadi inspektor akan menampilkan properti daripada node manapun yang sedang aktif saat ini. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam texture rect kita punya beberapa properti yang tidak dimiliki oleh control node di sini. Oke, mari kita bahas semua properti yang dimiliki oleh Texture Rect saat ini. Texture Rect ini punya 5 buah properti yang akan kita gunakan. Properti yang pertama adalah yang namanya tekstur. Nah, ini ada yang akan menentukan sebenarnya gambar apa yang pengen kita tampilkan. Jadi kita harus mengimport sebuah gambar dan kita masukin di sini sehingga tekstur kita bisa menghasilkan gambar itu. Untuk di sini, kalau untuk kita pengen mengimport sebuah gambar ke dalam Godot, ada berbagai macam cara di sini. Kalau kita lihat di sebelah kiri bawah di sini, kita punya file system, window file system, yang di sini menampilkan sebenarnya semua file-file yang berhubungan atau yang terdapat dalam folder game kita. Jadi kalau misalkan kita di sini mau buat sebuah folder baru, juga bisa. Kita bikin folder baru. Sehingga misalkan background. Ya, maka kita bisa tambahkan nanti si gambar kita ini ke dalam background ini. Kita bisa langsung tarik aja ke sini. Misalkan kita punya sebuah gambar, misalkan satu buah gambar dari luar, kita bisa langsung tarik aja ke dalam Godot kita. Seperti ini, kita punya gambar seperti ini ya. Atau kita juga bisa buka di sini, kalau kita klik kanan, bisa kita bilang Open in File Manager. Nah, maka kita di sini bisa mengcopy aja gambar apapun ke dalam sini, seperti menggunakan File Manager ya. Misalkan di sini saya akan copy gambar lain, misalkan saya pengen gambar yang tulisan misalkan. Kalau saya sudah mengambil si gambar ini ke dalam folder ini, maka secara otomatis nanti di dalam Godotnya sudah tersedia juga. Nah, kita juga bisa di sini kalau sudah punya gambar di sini, maka berarti kita bisa memasang tekstur kita. Cukup kita tarik aja si gambar ini ke teksturnya. Seperti itu. Atau kalau pengen kita ganti, tinggal kita ganti aja. Jadi kita bisa ganti gambar apapun yang kita inginkan untuk dipindahkan ke dalam teksturnya. Oke? Kan menggunakan yang gambar mobil aja ya. Oke. Nah, itu adalah properti pertama dari Texture Rect. Properti kedua ada yang namanya expand. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang
kotak berwarna orange ini adalah besar daripada si node-nya. Jadi kalau kita perbesar nih node-nya, juga bisa, dan ternyata gambarnya nggak ikut membesar. Kenapa gambarnya tidak ikut membesar? Karena kita tidak men-checklist di sini expand sebagai on. Kalau kita checklist expand sebagai on, maka gambar yang terdapat dalam texture rack ini akan mengikuti besar daripada texture rack-nya. Oke ya. Itu adalah kegunaan daripada expand. Nah, selain expand, kita juga punya flip H dan flip V. Di sini flip H itu adalah buat men-flip gambarnya secara horizontal, dan flip V adalah men-flip gambarnya secara vertikal. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin satu buah sprite, yang mungkin satu buah gambar karakter misalkan yang menghadap ke belah kanan, maka teman-teman nggak perlu bikin gambar lagi full untuk belah kirinya. Kalau misalkan nggak pengen, tinggal di flip aja juga sebenarnya bisa. Nah, di sini kita punya satu properti yang belum saya bahas, yaitu adalah stretch mode di sini. Mari kita coba aja, cek aja seperti apa sih stretch mode di sini. Jadi stretch mode ini ada beberapa nilai. Kita punya scale on expand. Scale on expand ini sebenarnya mirip dengan scale. Jadi bisa digunakan untuk hal yang sama. Kalau kita menggunakan scale di sini, maka setiap kali saya perbesar atau perkecil gambar saya, dia akan mengikuti. Tapi kalau saya ganti scale-nya menggunakan tile, maka sebenarnya si gambarnya akan diulang. Kalau saya perbesar, dia akan mengulang lebih banyak. Kalau saya perkecil, dia akan mengulang lebih sedikit. Itu namanya tile, seperti ubin. Kita juga bisa menggunakan keep di sini. Kalau yang namanya keep stretch mode-nya, maka seberapapun besar daripada node saya, si gambarnya akan tetap sejumlahnya segitu-gitu juga. Itu juga bisa bilang keep center. Kalau keep center, maka dia akan tetap ada di tengah, seberapapun besarnya saya node-nya. Kita juga bisa set keep aspect, berarti dia akan ikutinnya adalah aspek rasio daripada image-nya. Jadi kalau aspek rasio daripada image-nya 16:9, maka sebesar apapun gambarnya, dia akan mengikuti aspek rasionya 16:9. Kita juga bisa atur keep aspect center, berarti dia akan keep aspek, tapi dia di tengah, begitu. Ya, kalau saya itu besar kecil, dia tetap di tengah. Atau kita juga bisa set di sini ada juga keep aspect covered. Nah, kalau covered ini dia akan memenuhi. Dia memenuhi supaya tidak ada yang kosong di sini. Jadi kita kalau covered ya dia akan memenuhi seluruhnya daripada si permukaan kita. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi ke video berikutnya, kita akan membahas dulu sebelumnya ada ekstra informasi yang pengen saya bagikan kepada kalian, yaitu adalah bagaimana menggunakan yang namanya margin dan anchor. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau di sini ada satu buah bagian di sini, yaitu control di sini. Ini kan texture rack, ini control ya. Jadi di dalam texture rack ini adalah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal object oriented programming ya, turunan daripada control. Ya, turunan dari kelas control. Nah, kelas control ini ada isinya adalah seperti ini. Nah, saya nggak akan bahas semua untuk kelas controlnya, nanti kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan kita, ya, untuk yang kelas yang control ini. Tapi kita akan bahas kali ini adalah yang namanya margin dan anchor. Kalau margin, sebenarnya simple aja. Dia adalah jarak si gambar ini dari atas, bawah, kiri, kanan daripada permukaan gamenya, daripada window kita. Jadi kalau misalkan saya gerakan di sini, kita bisa lihat left, top, right-nya akan berubah. Itu margin. Nah, kalau anchor, mungkin lebih baiknya akan saya tunjukkan menggunakan visualnya aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik si texture rack saya, di sebelah kiri atas ini, saya punya sebuah permukaan atau sebuah gizmo di sini, sebuah gambar, sebuah simbol yang menyatakan anchor daripada gambar tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, anchor-nya saat ini adalah berada di sebelah kiri atas. Saya perkecil aja gambarnya. Sini. Ya, anchor-nya di sini ya. Nah, sekarang saya akan save dulu scene saya ini. Saya save dengan nama misalkan scene 01. Oke, dan saya jalankan sekarang game ini. Yaitu menggunakan scene 01 ini. Jadi kalau saya jalankan di sini, dia akan minta game utamanya. Nah, kita akan jalankan seperti ini. Nah, kalau saya perbesar sekarang game saya nih, kita akan perhatikan bahwa si gambarnya itu akan menempel ke kiri atas. Betul ya? Nah, ini dikarenakan si anchor-nya dari gambar tersebut adalah di kiri atas. Tapi kalau sekarang saya pindahkan anchor-nya ke bawah, misalkan ini saya akan pindahkan anchor-nya ke bawah. Nah, digerakin yang warna hijaunya di sini ya. Kemudian saya taruh si gambarnya ke bawah. Maka kita bisa lihat hasilnya adalah kalau saya perbesar, si gambarnya akan tetap di paling bawah, seperti ini. Ini kalau misalkan si gambarnya di atas juga, walaupun gambarnya di atas juga ya, kalau saya perbesar, dia akan mengikutinya nempelnya ke bawah. Karena anchor-nya, jangkarnya, itu ada di sebelah kiri bawah. Jadi dia ngikutin jangkarnya. Begitu juga hal yang sama terjadi kalau misalkan saya gerakan dia ke
sebelah kanan, dan saya pindahkan si anchor-nya ke kanan gitu. Ini juga akan terjadi hal yang sama, maka berarti di sini kalau saya perbesar, dia akan mengikuti di kanan bawah. Ya. Nah, itu adalah fungsi daripada anchor. Tapi nggak cuma itu, anchor itu sebenarnya bisa kita pindahkan. Misalkan anchor-nya di sini saya pengen pindahin anchor-nya juga atas bawah. Nah, kalau atas bawah di sini, kita bisa lihat bahwa dia akan ketarik ke atas gitu. Jadi. Dan kalau misalkan di sini saya pindahkan misalkan di sini, dia ada di sini gitu ya. Saya perbesar Windows-nya, maka dia akan seakan-akan tertarik ke anchor di atas dan ke anchor di bawah. Secara horizontalnya sama, tapi atas bawahnya ketarik. Gitu. Horizontalnya sama di sini, tapi atas bawahnya dia seakan-akan ketarik. Oke. Kalau seperti itu, berarti kalau misalkan kita punya anchor-nya di 4 buah sisi, seperti ini. Kalau saya perbesar, maka si gambarnya akan ikut membesar sesuai dengan anchor-nya, karena anchor-nya ada di kiri kanan atas bawah gitu, ada di 4 sisi gitu. Karena itu jadinya si gambarnya tadinya kecil, ketika dia besar, dia akan jadi besar karena anchor-nya ada di 4 sisi. Nah, itu adalah penggunaan anchor. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini susah untuk memindahkan anchor-nya manually gitu ya, di sini sebenarnya ada cara memindahkan anchor-nya, yaitu kita bisa klik di bagian atas sini untuk mengubah anchor dan margin daripada sebuah control node. Jadi kalau kita klik di sini layout, kita bisa set, ada banyak pilihan di sini. Kita bisa pilih misalkan kalau kita pengen pindahin si gambarnya ke kiri atas atau kanan atas, kita bisa pilih menggunakan si layout ini. Gitu ya. Kita bisa misalkan di center, atau di center top, supaya benar-benar di center gitu ya. Kalau teman-teman kan kadang-kadang kalau ke center susah begitu ya. Kalau pengen benar-benar center, kita bisa pilih center seperti ini. Ya. Kita juga bisa pilih, misalkan di sini ada left right, kalau kita pengen sebenarnya nempel ke samping gitu ya. Atau top right, misalnya seperti ini juga bisa. Kalau teman-teman pengen, ya. Di sini langsung dia membuat supaya si gambarnya rata gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen mindahinnya anchor-nya doang juga bisa. Misalkan di sini hanya anchor-nya saja yang pindah, anchors only, ya, juga bisa. Ya. Di sini juga ada pilihan untuk kita bisa melakukan full rect. Kalau full rect artinya si gambar saya ini akan saya bikin sebesar daripada window saya. Sehingga kalau saya punya full rect dan kita punya anchor-nya di semua 4 sisi, maka si gambarnya itu akan mengikuti total si window saya segede apa. Nah, jadi ini sangat bagus kalau misalnya teman-teman pengen punya sebuah background yang ngikutin besar window-nya seperti apa, kita bisa menggunakan si full rect ini. Ya, kalau keep ratio ya tadi seperti tadi ya, dia akan bikin supaya si rasionya tetap sama. Nah, berarti teman-teman juga nanti bisa membuat sebuah background yang akan mengikuti besarnya daripada window kita di sini. Oke, sekian tentang penambahan background menggunakan text to rect. Nah, kita akan membahas lebih banyak lagi note tentang Godot di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.